dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah mensifatkan Dajjal dan fitnah-fitnah yang diperbuat oleh Dajjal. Sesungguhnya tidak ada daerah di bumi ini kecuali akan dimasuki Dajjal dan diinjak oleh Dajjal, termasuk Pasuruan tembok. Semua kecuali Mekah dan Madinah. Padahal diriwayatkan Dajjal ini cuma 40 hari di bumi ini. Tapi dalam 40 hari Dajjal ini sudah keliling semuanya, melebihi daripada kelilingnya calon DPR dan calon presiden untuk cari dukungan. Masuk semua daerah kecuali Makkah dan Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kenapa? Tidak ada lorong di kota Makkah dan Madinah kecuali ada malaikat yang udah siap menghalangi, menghadang. Nah, kalau malaikat ngelawan siapapun, siapa bisa ngalahkan? Akhirnya si Dajjal ini mengambil posisi ada di Duraibil Ahmar, ada di sekitar satu lembah atau satu pegunungan yang tandus di dekat kota Mekah. Di situ si Dajjal bersama pasukannya menunggu keluarnya orang yang beriman dari Mekah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah untuk membersihkan daripada orang-orang munafik saat itu dibuat 3 goncangan yang sangat berat. Ada gempa atau lindu gitu. 3 kali. Orang yang mukmin tetap bertahan, nggak mau keluar dari Mekah dan Madinah. Orang yang munafik lebih baik menyelamatkan diri. Keluar langsung ditangkap Dajjal. Misinya Dajjal yaitu mengkafirkan orang. Artinya orang yang beriman kepada Allah dia paksakan untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Kalau tidak, maka dia Dajjal ini akan memasukkan ke nerakanya. Kalau memang dia mengakui bahwa Dajjal itu sebagai Tuhannya, dia akan memasukkan orang itu ke surganya. Jadi saktinya Dajjal ini hebat luar biasa. Karena itu hati-hati kalau ada orang cenderung sama sakti-saktian keluar Dajjal, wah jangan-jangan nyembah Dajjal itu orang. Akhirnya benar-benar kota Mekah dan kota Madinah bersih daripada orang-orang yang munafik. Yang tinggal benar-benar orang yang sempurna keimanannya dan mantap keimanannya. Hari itu disebut Yaumul Khalas, hari pembersihan, hari pemurnian. Kemudian seorang sahabiyah, perempuan sahabat, tanya kepada Rasulullah, yaitu Syarik binti Abil Akar, "Ya Rasulullah, ainal Arab?" Saat itu mana orang Arab? Orang Arab itu gimana saat itu? Jeddah dimasuki, Kuwait dimasuki, semuanya dimasuki. Mana orang Arab? Maka Nabi menyatakan orang Arab tinggal sedikit. Kebanyakan mereka tinggalnya ada di Baitul Maqdis. Jadi nanti pusat Islam itu di Baitul Maqdis. Imam Mahdi ada di sana nanti.
ada di Baitul Maqdis. Ini satu kabar bahwa insya Allah Baitul Maqdis dikuasai umat Islam nantinya. Pemimpin mereka rajulun soleh, kata Nabi. Seorang yang soleh. Ketika waktu masuk maghrib, coba dimatikan. Ketika masuk maghrib, maka dikumandangkan adzan maghrib dan qomat untuk sholat maghrib. Imam rajul soleh daripada umat Muhammad ini masuk, akan memulai sholat. Turunlah Nabi Isa. Ketika turun Nabi Isa, bukan sholat maghrib, sholat subuh nih ya, sholat subuh maaf. Ketika turun Nabi Isa, semua orang riuh menyambut Nabi Isa. Akhirnya si imam ini tahu bahwa Nabi Isa turun yang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah. Mereka mundur dari posisi imam untuk supaya Nabi Isa maju menjadi imam. Maka Nabi Isa memegang pundaknya sambil merintahkan tetap untuk maju. Tagaddam fasalli fa innaha laka ugimat. Ini sholat sekarang udah diqomati dan sudah kamu yang harus jadi imam. Maka sholatlah. Terjadi sholat subuh saat itu. Nabi Isa menjadi makmum dan yang menjadi imam adalah seorang soleh daripada umatnya Rasulullah SAW. Yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum, kata dalam riwayat Muslim. Bakal akan turun Nabi Isa bin Maryam dan ketika sholat imamnya adalah dari golongan kamu wahai umat Muhammad. Namanya yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Namanya seperti namanya Nabi Muhammad. Nama ayahnya seperti ayahnya Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian ketika ada di Baitul Maqdis, saat itu dikepung sama Dajjal. Jadi Dajjal ini mencari siapapun orang beriman, paksa untuk jadi orang yang percaya dan mengimani kepada dia. Kalau enggak, disiksa habis-habisan. Sehingga orang beriman melarikan diri. Ada yang ke gunung-gunung, ada masuk ke gua-gua, ada ke hutan belantara. Markas Islam ada di Baitul Maqdis. Makkah Madinah dilindungi oleh Allah. Mempersiapkan untuk menyerang Baitul Maqdis. Waktu itu Dajjal dengan diikuti orang Yahudi. Saat itu masih ada orang Yahudi. 70.000 pasukan Yahudi. Pasukan Yahudi. Maka ketika Nabi Isa memimpin untuk berperang saat itu bersama Imam Mahdi, melihat Nabi Isa, Dajjal yang asalnya congkaknya setengah mati, Satri Mondragono langsung luntur kesaktiannya. Langsung si Dajjal tadi itu ibarat garam yang kena air meleleh. Artinya dia nggak berdaya, nggak sakti lagi, nggak perkasa lagi. Dan disitulah Nabi Isa menyatakan, innali fika darbah la yasbiquni biha. Aku mempunyai satu pukulan yang tidak mungkin ada orang yang memukul kecuali aku kepada kamu wahai Dajjal, dan itulah kematian kamu. Dikejar itu Dajjal sampai masuk ada di Lut, daerah Lut. Disitulah
terbunuh si Dajjal dan hancurlah pasukan Dajjal dari golongan orang Yahudi. Kemudian Nabi kemudian kaum mukminin mengejar mereka. Ketahuilah disitulah kemenangan Islam dan hancurnya Bani Israel. Orang-orang Yahudi dikejar-kejar sampai di antara mereka sembunyi ada di pohon atau sembunyi ada di batu. Maka pohon dan batu itu membantu orang Islam menyatakan, Muslim, di belakangku orang Yahudi, bunuh. Gak berkutik sudah mereka. Illal ghargadah, kecuali pohon ghargad. Nah, pohon ghargad ini macam-macam yang mengartikan, ada yang mengartikan itu cemara, ada macam-macam. Ada pohon ghargad itu pohon yang ada duri. Karena itu adalah pohon piaraan orang-orang Yahudi. Dajjal ini siapa ya? Apakah raksasa? Enggak, Dajjal manusia. Cuma manusia yang dikasih kelebihan oleh Allah, tapi bukan menjadi satu kemuliaannya, istidraj, yang membuat dia tadi semakin congkak, semakin sombong, sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Wah, saktinya hebat. Karena itu jangan Anda ini cenderung sama sakta-saktian doai. Istiqomah itu yang harus lebih didahulukan. Kadang-kadang Dajjal tadi itu dibantu sama iblis dan setan. Jadi luwe hebat teko David Copperfield, atau lebih hebat dengan si Mababa apa yang di Sai Baba yang ada di India. Nanti misal kamu cinta sama siapa? Cinta sama bapak kamu, cinta sama kiai kamu, cinta. Mana kuburannya? Ini. Disuruh bangun sama Dajjal. Bangun. Bapak kamu bangun, emak kamu bangun, kiai kamu bangun. Tapi sebenarnya itu adalah setan dalam gambarnya. Dia menyatakan, kau nggak tahu kami disiksa di kubur, salah, menemu Tuhan, ini Tuhannya kamu, Tuhan ampuni saya. Karena itu banyak orang yang murtad dan menyembah Dajjal. Dajjal itu bagi-bagi roti tidak pakai pabrik, cukup dengan tangannya keluar gandum-gandum itu, cukup dengan tangannya keluar nanti gula-gula itu. Karena itu kalau orang cenderung dengan kesaktian, bahaya itu. Kalau ketemu Dajjal itu, isokan warawali Dajjal itu. Padahal musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini bisa kita ambil beberapa faedah, poin dan kesimpulan. Pertama, peperangan terus akan terjadi, saudara. Terus akan terjadi sampai keluar Nabi Isa, baru di situ kedamaian yang ada. Baru di situ kedamaian yang ada. Jadi perang terus, ini perang terus yakturul haraj. Jangan anggap akan bisa diselesaikan sama PBB, nggak iso. Ini terus ini. Sampai nanti keluar Mahdi, Islam jaya, perang tapi terus. Terus keluar Dajjal, kacau lagi. Terus turun Nabi Isa, menang lagi umat Islam, udah damai. Kemarin sudah diterangkan kan? Saking amannya, bukan hanya dirasakan oleh manusia, antara domba dan serigala bisa berdampingan, antara sapi dan macan bisa akrab, antara unta dan singa bisa
berkeliaran bersama. Saking amannya.